Yang berdoa di Taman Getsemani itu Yesus, bukan Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu hanya ada di Islam, bukan di Kristen. Jadi Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani, Eli Eli lama sabachthani, Tuhan Tuhan di manakah engkau? Sekali berkata melakukan 3 kesalahan. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Pagi ini saya mau membahas seorang mualaf yang pagi tadi itu tiba-tiba videonya nongol di beranda saya dan saya lihat dan bikin saya senyum-senyum gitu ya. Lucu mualaf ini. Dan apa yang dia lakukan? Mari kita melihat video berikut ini. Saya disekolahkan dari tingkat TK sampai ke tingkat SMA pada pendidikan Katolik, dan hidayah itu saya dapat ketika saya berada pada tingkat SMA di Jogja. Ketika itu saya hanya dengan membaca buku, sebuah buku di mana pada sampulnya bergambar masjid dan gereja. Saya menjadi tertarik karena apa? Ketika saya berada di tingkat SMP, saya sempat bertanya dalam hati saya, kenapa Nabi Isa itu diakui sebagai Tuhan, sementara di dalam Injil sendiri menceritakan kisah saat berada di Taman Getsemani ketika Nabi Isa mau dibunuh. Nabi Isa berdoa, Eli Eli lama sabachthani, Tuhan Tuhan di manakah engkau? Saya kembali berpikir, kalau Nabi Isa itu Tuhan, kenapa dia berdoa kepada Tuhan lagi? Ketika itu saya masih beragama Katolik. Mohon maaf karena video ini ada terdengar suara dari masjid gitu ya, karena ini hari Kamis. Biasanya masjid di rumah saya ini kalau hari Kamis itu ada doa atau mengaji dari pagi sampai sore gitu ya. Jadi ya mohon maaf kalau ada suara-suara sedikit itu. Nah, mengenai mualaf ini tadi, ibu ini dari Flores, dari NTT gitu ya, dan bangga sekali menjadi mualaf. Nah, biasanya kalau ada orang yang mualaf seperti ini, meskipun kutip ayat ngawur-ngawur, salah-salah gitu ya, pasti saudara-saudara kita muslim bilang gitu ya, mualaf pasti cerdas, pintar gitu ya. Pertanyaannya, pintar apanya kalau mualaf seperti ini? Buktinya Alkitab aja nggak tahu. Nah, makanya ibu ini jadi mualaf karena nggak tahu Alkitab, nggak tahu apa-apa gitu. Kalau dia memahami Alkitab dengan benar, pasti dia nggak akan mualaf gitu. Mungkin nanti ada yang bilang lagi, oh justru semakin belajar Alkitab seharusnya kalian semakin menjadi mualaf gitu ya. Ya apanya, itu ngawur aja gitu ya. Bohong kalau ada orang semakin belajar Alkitab semakin pengen mualaf, itu bohong sebenarnya. Nah, kembali kepada apa yang disampaikan oleh ibu tadi. Nabi Isa berdoa di Taman Getsemani. Yang berdoa di Taman Getsemani itu Yesus, bukan Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu hanya ada di Islam, bukan di Kristen. Jadi Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani, Eli Eli lama sabachthani, Tuhan Tuhan di manakah engkau? Sekali berkata melakukan 3 kesalahan. Ya ampun, makanya mualaf bu, nggak heran saya ya. Nah, benarkah Yesus berdoa di Taman Getsemani, isi doanya Eli Eli lama sabachthani, Tuhan Tuhan di manakah engkau? Mari kita lihat supaya kita tidak sebarkan hoax gitu ya. Yang benar, mari kita melihat di dalam Matius 26. Di Taman Getsemani, saya bacakan ya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin,
biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Jadi Yesus berdoa sampai 3 kali. Tidak ada doa yang isinya Eli, Eli, lama sabachthani. Jadi ibu ini bohong. Itu tidak ada di dalam Alkitab. Karena Eli, Eli, lama sabachthani itu adalah perkataan Yesus di kayu salib ketika dia disalib. Yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Bukan Tuhan, Tuhan, di manakah engkau? Aduh bu, lucu ibu ini, memang cocok jadi stand up komedi. Daftar aja bu kalau ada suci gitu ya. Nah kemudian yang kedua, kalau Nabi Isa Tuhan, kenapa dia berdoa kepada Tuhan lagi? Sudah saya bilang bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan, karena Nabi Isa itu ada di dalam Islam. Kalau di Kristen, Yesus itu Tuhan. Nah kenapa Yesus harus berdoa kalau dia Tuhan? Jadi gini ya, ini orang-orang yang seperti ini pasti tidak paham tentang konsep doktrin Tritunggal gitu ya. Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Ketika dia berdoa, ada 2 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, ketika Yesus berdoa atau berbicara gitu ya, inilah kesalahan orang-orang Islam misalnya. Selalu mengartikan doa itu meminta, padahal doa itu dalam Kristen adalah berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, ketika Sang Firman ini berbicara, berkomunikasi dengan Allah, Sang Bapa di surga, ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan, ada hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara Bapa dengan Sang Firman, yaitu Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia. Yang kedua, ketika Yesus berdoa, ketika dia berkomunikasi dengan Bapa di surga, mengajarkan kepada orang-orang percaya, orang-orang Kristen bahwa Yesus saja dia berkomunikasi dengan Bapa di surga. Lah kita ini manusia biasa, tentu lebih perlu, lebih giat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih banyak lagi berdoa, berkomunikasi kepada Bapa di surga. Itu 2 pelajaran penting yang dapat kita ambil ketika Yesus berdoa. Jadi seperti itu Bu ya. Tolong dibaca lagi Alkitabnya baik-baik. Sekian dari saya. Semoga ini mencerahkan kita dan memberkati kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.